Ternyata Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan itu dan menyebutkan bahwa sedang disiksa penghuni kuburnya, dan penyebabnya adalah bukan dosa besar, yaitu namimah dan tidak bersuci. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, ada permintaan tentang pembahasan siksa kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in, yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian duduk tasyahud akhir, maka hendaknya berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Hendaknya berdoa atau berucap, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, serta jeleknya fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini memberikan gambaran bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita di tasyahud akhir itu sebelum salam kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Bacaan doa yang sudah sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, khusus kali ini kita akan bahas salah satu di antara 4 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung darinya, yaitu berlindung dari siksa kubur, min adzabil qabri. Para ulama bersepakat bahwa menetapkan adanya azab kubur ini sesuai dengan riwayat-riwayat, termasuk juga dalam Al-Quran. Tidak ada perselisihan tentang siksa kubur ini. Yang ada, yang berselisih atau tidak meyakini atau berbeda adalah pendapat kelompok Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Jadi kalau ditanya siapa yang tidak percaya dengan siksa kubur itu, mereka adalah kelompok-kelompok orang-orang yang Khawarij dan sebagian dari Mu'tazilah. Mereka mengingkari tentang siksa kubur ini. Tetapi para ulama salaf, para ulama sunnah itu kemudian meyakini bahwa sesuai dengan hadis Nabi ini juga yang kita bermohon berlindung dari siksa kubur itu.
Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Ghafir ayat 46, An-naru yuriduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'at adkhilu ala fir'aun asaddul adab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan para malaikat itu, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Itu Quran surat Ghafir ayat 46. Nah, ayat inilah jamaah yang dijadikan dalil atau yang dijadikan dasar oleh Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti tentang adanya siksa kubur, yaitu surat Ghafir ayat 46. Jadi ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, ya, masih diperlihatkan tentang siksa. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur tentang siksa kubur ini dan sering kita dengar dan kita sampaikan juga, yaitu hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya penghuni kuburan yang kita lewati ini dia sedang disiksa, namun mereka bukan disiksa karena dosa besar. Jadi disebutkan di sini, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma akan la yastabri'u min baulihi fakana la yastabri'u min baulihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disiksanya dua kuburan ini salah satunya karena suka mengadu domba, dan yang satunya tidak menjaga kesucian ketika dia habis buang air kecil, ya. Lalu beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada masing-masing kubur satu buah. Maka bertanya sahabat itu, ya Rasulullah, kenapa harus engkau lakukan itu? Beliau menjawab, agar diringankan siksa keduanya selama belum kering. Hadis surat Bukhari Muslim. Nah, hadis ini menjadi hadis yang masyhur karena dikenal bahwa ternyata Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan itu dan menyebutkan bahwa sedang disiksa penghuni kuburnya, dan penyebabnya adalah bukan dosa besar, yaitu namimah dan tidak bersuci. Sering saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Ahwalul Qabri itu tentang hal ini. Sebagian ulama menyebutkan rahasia di balik penghususan tentang kencing dan namimah ini, ya, sebagai faktor disiksa di dalam kubur itu. Kata beliau bahwa kita ketahui alam barzah itu merupakan awal menuju alam akhirat. Jadi sebelum alam akhirat ada alam barzah, alam kubur, orang mengenalnya begitu. Dan kita mengetahui bahwa nanti kemaksiatan yang akan diberikan balasan pada hari kiamat pertama kali itu adalah berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Hak Allah itu berkaitan, yang akan diadili pertama adalah masalah sholat, sedangkan hak hamba itu adalah masalah pembunuhan atau pertumpahan darah. Maka kalau dipahami bahwa
alam barzah itu adalah merupakan awal menuju alam akhirat, sedangkan nanti di akhirat yang akan diadili adalah dihisab pertama masalah sholat dan pembunuhan, maka alam barzah yang merupakan awal menuju alam akhirat itu adalah perantara kepada dua hal itu. Apa itu? Sholat itu ada kaitannya dengan suci dari hadas dan najis, maka ada kaitannya dengan buang air kecil. Sedangkan pertumpahan darah atau pembunuhan itu biasanya disebabkan karena mencela kehormatan atau adu-adu caca gitu, adu-adu omongan, sehingga sampai kemudian menjadi marah dan terjadi pembunuhan. Sehingga kenapa kemudian hadis tentang siksa kubur itu dimulai dari namimah dan tidak bersih ketika buang air kecil, karena kedua-duanya itu merupakan perantara awal menuju alam akhirat, yaitu tentang sholat dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang itu diantar tentang tidak bersihnya dari najis dan hadas, dan juga merupakan pengantar dari terjadinya pertengkaran atau pembunuhan itu gara-gara saling mengadu domba atau saling adu sesuatu yang tidak baik. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang waktu siksa kubur, apakah itu seterusnya hingga hari kiamat atau hanya sementara. Di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah itu disebutkan bahwa bagi orang kafir maka siksaannya itu kekal sampai hari kiamat, seperti kaumnya Nuh, Fir'aun dan pengikutnya. Mereka itu akan tetap disiksa hingga kiamat nanti di alam barzah, walaupun sudah lama. Adapun bagi orang yang beriman, orang mukmin yang pernah bermaksiat, maka siksaannya itu tidak kekal, bisa lama, bisa sebentar, sesuai dengan dosa dan ampunan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi siksa kubur ini akan dialami orang-orang kafir walaupun sudah lama meninggalnya sampai nanti kiamat. Sedangkan orang mukmin yang bermaksiat itu tergantung kepada dosa yang dilakukan dan tergantung juga dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya disebutkan memang tentang macam-macam siksa kubur itu. Yang pertama, menurut riwayat Anas bin Malik itu, siksa kubur itu dipukul dengan palu besi di antara dua telinganya, sehingga kemudian dia berteriak dengan teriakan-teriakan yang bisa didengar oleh sekitarnya, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi salah satu bentuk siksaan di kubur itu menurut riwayat Anas bin Malik itu adalah dipukul dengan palu besi godam di antara dua telinganya, artinya di sebelah sini kepalanya, sehingga dari saking sakitnya kemudian dia berteriak dengan teriakan yang kemudian bisa didengar oleh sekitarnya, kecuali yang tidak mendengar itu adalah jin dan manusia. Kemudian riwayat dari Bara' bin Azib bahwa siksa kubur atau siksa di alam barzah itu adalah udara panas dan beracun. Jadi udara panas dan beracun ini dihimpit kuburannya hingga bengkok semua tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan kemudian riwayat dari Abu Hurairah bahwa siksa kubur itu diserang oleh 99 tinin.
Jadi 99 tinin itu adalah 70 ular yang memiliki 7 kepala yang menghisap hingga kemudian hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan ini termasuk hadis hasan. Kalau kita perhatikan, memang itulah macam-macam siksa kubur itu ya. Dengan berbagai riwayat tadi disebutkan. Walaupun ada ulama yang menyebutkan bahwa semua siksaan yang dialami itu masih belum fisik ya, tapi merasakan secara batin siksaan itu. Ada yang kemudian mengasumsikan seperti orang yang mimpi buruk, tapi itu dialami sangat sakit dan kemudian menakutkan, karena nanti pada saat di hari kiamatlah kemudian siksaan secara fisik itu. Nah, ada yang menarik di kitab Aqidah Wasithiyah itu yang menjelaskan tentang hikmah kenapa Allah tidak memperdengarkan atau tidak menampakkan siksa kubur bagi manusia. Tadi disebutkan teriakan orang yang tersiksa di kubur itu bisa didengar oleh semuanya kecuali jin dan manusia. Apa hikmahnya kemudian tidak menampakkan atau tidak terdengarkan teriakan orang yang di alam kubur itu? Di situ dijelaskan ada beberapa hikmah. Pertama, untuk menguji keimanan seseorang terhadap perkara gaib. Karena kalau itu kemudian ditampakkan, didengar, maka kemungkinan manusia banyak yang takut dan segera beriman. Jadi bisa dibayangkan kalau tiap lewat kuburan ada banyak teriakan, maka tidak teruji imannya, karena semuanya pasti akan ke masjid pegang tasbih dan takut semuanya. Jadi untuk menguji keimanan tentang perkara gaib itu yang belum tampak. Karena ada orang-orang yang kemudian tidak percaya dengan surga, tidak ada percaya dengan neraka, atau itu urusan nanti lah, sehingga kemudian tidak teruji keimanannya. Kemudian yang kedua, untuk menutup aib jenazah. Jadi menutupi aib jenazah itu. Bayangkan kalau kemudian baru kita keluar mengantar jenazah lalu kemudian ada teriakan, akan kedengaran dan ketahuan, oh ini orang jahat, ini orang tidak baik. Jadi hikmahnya adalah untuk menutupi aib jenazah. Begitu juga yang ketiga, hikmahnya adalah untuk memberi ketenangan kepada keluarga mayat atau keluarga jenazah. Jadi tidak ker-pekeran, karena kalau itu kemudian diperdengarkan, itu akan menjadi beban buat keluarga yang ditinggal. Dan yang terakhir, hikmahnya yang kemudian beliau tulis itu, bahwa tidak diperdengarkannya siksa kubur itu merupakan kasih sayang Allah kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwa manusia itu tidak akan mampu untuk melihat, mendengarkan, dan itu akan membuat menjadi trauma kepada manusia-manusia yang masih hidup. Bayangkan kalau kemudian itu terdengar dan dibayangkan, banyak orang yang kemudian merasakan ketraumaan itu ya, sehingga tidak mau makan, tidak mau minum karena dari saking takutnya. Karena manusia harus hidup terus, maka kemudian tidak diperdengarkan siksaan kubur itu, supaya kemudian kehidupan menjadi normal, atau kehidupan tampak kemudian bisa berlanjut dan bisa dirasakan berlanjut. Karena kalau kemudian diperdengarkan, akan banyak orang yang sakit dan lalu kemudian dia tidak serius dalam hidupnya. Ada gambaran hadis Nabi yang sering kita juga dengar adalah idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal ala aqaqim fa in kanat salihatun qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salih qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan
walau sami'aha al-insan la su'iqa. Ketika jenazah telah diletakkan dan diusung oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, jika dahulu dia termasuk orang yang soleh, dia akan berkata, segerakan aku, cepat-cepat. Namun jika dahulu orang yang diusung ini adalah termasuk orang-orang yang tidak baik, maka dia akan berkata, duhai celaka aku, mau dibawa kemana aku. Suaranya terdengar semua makhluk. Dia teriak-teriak, mau dibawa kemana aku. Teriak, semua makhluk mendengar kecuali manusia. Karena seandainya manusia mendengar teriakan itu, tentu dia akan pingsan. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita setelah tasyahud akhir atau menjelang kita salam, untuk minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Satu diantaranya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari siksa atau azab kubur itu. Maka dalam konteks ini jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan dari sesuatu yang menyakitkan, apapun itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menjenguk orang sakit, beliau bertanya, sudahkah kamu berdoa untuk minta sesuatu kepada Allah? Maka orang yang sakit yang dikunjungi Nabi ini lalu menjawab, ya, aku sudah berdoa. Apa doamu? Kata Nabi. Dia berdoa begini, ya Allah, seandainya engkau akan menyiksaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu di dunia saja, jangan di akhirat, segerakan saja di dunia ini. Maka lalu ketika Nabi SAW mendengar permohonan orang ini, Rasulullah kemudian menegur dengan mengucapkan, subhanallah, sungguh kamu tidak akan kuat menanggung doa seperti itu. Sebaiknya berdoalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari riwayat ini disebutkan bahwa ada orang berpikir bahwa daripada nanti disiksa di akhirat, lebih baik disiksa di dunia sajalah, tidak apa-apa gitu, sekalian gitu. Tapi Rasulullah SAW menegur, jangan berdoa begitu karena kamu tidak akan kuat. Tapi berdoalah agar kamu mendapatkan kebaikan, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Dan doa ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat, itulah yang sering kita baca. Kita berdoa kepada Allah agar kemudian memohon agar di dunia kita juga baik-baik saja, dan terlebih nanti di akhirat juga kita berada dalam kondisi yang baik dan terhindar dari siksa api neraka. Maka itu tidak benar sebenarnya tentang masalah ada kalimat baik di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu dengan mengistilahkan keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi keseimbangan dunia dan akhirat itu bukan berarti 50% atau 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, saparo urusan dunia, saparo urusan akhirat. Tidak ada begitu itu. Jadi yang dimaksud ya, walaupun di situ disebutkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, bukan berarti bahwa kemudian 50% untuk dunia urusannya, 50% untuk akhirat, 12 jam urus masalah dunia, 12 jam masalah akhirat, bukan begitu. Karena yang dimaksud oleh para ulama juga, para ulama tafsir itu, bahwa sebenarnya makna dari kebaikan dunia dan akhirat itu adalah, para ulama tafsir menyebutkan, menggunakan
seluruh potensi dunia kita untuk mengejar akhirat tanpa lalai untuk menunaikan hak-hak amanah badan dan manusia. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu adalah bukan keseimbangan dunia dan akhirat yang sering didengar itu, bukan, tapi yang dimaksud adalah sesuai dengan ayat Al-Quran juga yang menyebutkan agar kita hidup untuk akhirat itu adalah menggunakan seluruh potensi-potensi dunia kita itu untuk akhirat. Tentu juga tidak melalaikan hak-hak badan kita, hak kita makan, hak kita dapat pakaian, yang tentu itu kita dapat dari keduniaan kita. Tapi semua potensi-potensi dunia ini sebenarnya kita pakai untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita disuruh ngejar untuk akhirat itu. Nah, potensi-potensi dunia itu sebenarnya adalah dipakai untuk akhirat. Harta yang banyak dipakai untuk akhirat. Waktu yang kita disediakan oleh Allah kepada kita, kita pakai untuk ibadah. Semuanya potensi-potensi dunia itu kita pakai untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Nah, dalam konteks ini juga ulama juga menyebutkan bahwa dunia kita pakai untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan petunjuk agama. Dan inilah pokok pikiran muslim yang benar. Jadi 24 jam untuk mencari surga, bukan 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Tetapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah mencari kebahagiaan akhirat dengan petunjuk agama. Potensi-potensi dunia kita pakai untuk akhirat, dan itu selama 24 jam untuk mencari ridha Allah itu. Umar bin Abdul Aziz itu berkata, sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untuk kamu, maka beramallah pada waktu itu. Di kitab Faidul Qadir itu ada disebutkan pendapat dari Al Hasan yang berkata, jauhkan dirimu dari at-taswif. Apa at-taswif itu? At-taswif itu adalah membiasakan diri berkata nanti saja, tina deki, karena kamu hidup pada hari ini dan bukanlah hari itu untuk hari esok hari. Jadi artinya tidak suka menunda-nunda untuk beribadah. Saya pernah membaca apa yang disampaikan Ibnu Qayyim itu, bahwa di neraka juga ada yang masih masuk neraka itu. Dari umat Islam ada yang masih masuk neraka itu. Satu di antaranya adalah kelompok orang-orang mutasawwifin. Kelompok orang-orang al-mutasawwifun. Siapa kelompok orang al-mutasawwifun itu? Adalah kelompok orang-orang yang ketika di dunia dia suka menunda-nunda. Mau salat ditunda, mau sedekah ditunda, mau ngaji ditunda, tina deki. Itu dalam hal-hal kebaikan atau hal-hal ibadah, dia suka menunda-nunda itu. Maka di kitabnya Ibnul Jauzi itu, Al-Waqtu Ahimmatu fi Hayatil Muslim, itu disebutkan, ketahuilah bahwa keadaan dan waktu di dunia itu tidak tetap, selalu berubah-ubah. Jadi jangan ditunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 140. Jadi kadangkala manusia itu kaya, punya uang banyak. Nah, nanti suatu saat tidak punya uang, miskin. Kadang sehat, kadang sakit, kadang senang gitu, kadang susah. Maka harus dipakai bahwa keadaan itu Allah pergilirkan, nanti kaya, tidak punya, nanti sehat, nanti sakit. Maka
jangan ditunda-tunda. Maka banyak riwayat yang menyebutkan gunakan waktumu saat kamu sehat, gunakan sebelum sakit, gunakan waktumu saat kamu punya uang, sebelum suatu saat kamu tidak punya uang atau kemudian miskin. Gunakan kesempatan kamu pada saat kamu senang gembira, karena nanti mungkin suatu saat akan menjadi susah. Karena pergiliran waktu itulah kemudian maka kita tidak diperkenankan untuk suka menunda-nunda. Dan bahkan disebutkan bahwa nanti di neraka itu ada kelompok orang-orang yang ternyata mereka beramal, tapi mereka tergolong al-mutasawwifun, orang yang suka menunda-nunda kebaikan itu. Maka kerja dengan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Allah harus kita lakukan di kehidupan dunia ini semata-mata untuk Allah. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6 menyebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi 24 jam mencari akhirat dengan menggunakan semua potensi dunia kita. Di siang hari dimulai mencari ridha Allah, mencari surga Allah itu dimulai pada saat waktu subuh seperti sekarang ini. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan mengerjakan salat sepanjang malam tadi sampai hari ini. Dan itu dimulai dari salat Isya berjamaah. Kemudian nanti pada saat waktu syuruk, berikutnya juga waktu duha, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah siang, maka kita bekerja untuk mencari nafkah, melakukan aktivitas apapun dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja untuk mencari rezeki yang halal itu adalah termasuk orang-orang yang juga berjihad untuk keluarganya itu. Orang yang kemudian menuntut ilmu agama di jalan Allah juga merupakan jalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang harinya dipakai untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Begitu juga dengan mendidik anak di siang hari dengan ajaran-ajaran yang baik, ilmu agama, itu juga merupakan jalan ke surga. Salat 5 waktu di masjid dengan cara berjamaah. Begitu di malam hari, salat Isya berjamaah dilakukan juga. Man shallal Isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Lalu kemudian begadang malam menuntut ilmu, tidak begadang untuk berbicara sesuatu yang tidak baik. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka lebih awal tidur di waktu malam untuk bangun di malam harinya. Berwudu dan berdoa sebelum tidur. Berkumpul dengan istri. Lalu bangun malam, salat malam, semua dilakukan dalam rangka waktu kita dilakukan untuk melakukan ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 24 jam itu. Hari Senin hari yang baik untuk bisa berpuasa, hari Kamis juga begitu, hari Jumat, semua hari-hari itu punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian sekali lagi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang menggunakan semua potensi dunia kita untuk kebahagiaan akhirat. Ada beberapa hal yang saya sampaikan mengakhiri kajian tentang siksa kubur ini. Beberapa pendapat riwayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan agar kita kemudian terhindar
dari siksa kubur. Dan ayyuhan nas ista'idu billah min adabil qabri fa inna adabil qabri haqqun, rawahu Ahmad. Wahai manusia, mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab kubur, karena sesungguhnya adab kubur itu benar adanya. Orang yang mati syahid akan diselamatkan dari siksa kubur, itu menurut riwayat hadis riwayat At-Tirmidzi. Apa yang bisa meredam siksa kubur itu? Salat jamaah, kemudian sedekah, kemudian ilmu yang bermanfaat, baca Al-Quran, banyak membaca tasbih, dan jauhi dosa-dosa yang menyebabkan siksa kubur itu. Di antaranya adalah tidak bersih saat buang air kecil, termasuk juga buang air besar. Jangan suka mengadu domba, suka menyampaikan sesuatu yang tidak baik kepada orang sehingga kemudian orang menjadi bermusuhan atau bertengkar, atau kita kemudian senang dengan orang bermusuhan. Jangan berkhianat dan jauhi berbohong atau berdusta. Itulah hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka untuk terhindar dari siksa kubur. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya sebagai pengantar agar kemudian kita berusaha untuk memohon kepada Allah terlepas dari siksa kubur maupun nanti siksa neraka dan apa-apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.